Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ngaji daring yang diselenggarakan oleh KKN MDR Mandiri dari Rumah Kelompok Renjana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara ngaji daring yang diselenggarakan oleh KKN MDR Mandiri dari Rumah Kelompok Renjana yang bekerja sama dengan podcast Kanjengan. Oke, bersama saya Anisrul Uljannah. Di sini saya akan membahas mengenai tema yang menarik dan juga sedang hits nih pada masa sekarang. Tentunya saya juga tidak sendiri nih. Saya sekarang sudah bersama narasumber yang kece badai tentunya. Kalian pasti penasaran kan? Langsung saja kita kenalan ke Mbak Zahratun Nafisa. Selamat pagi Mbak Zahratun Nafisa. Selamat pagi juga Mbak Anis. Ngomong-ngomong kalau Mbak Zahratun Nafisa itu kepanjangan ya namanya. Nama panggilannya siapa? Mbak Zaza. Oke, kita panggil Mbak Zaza saja ya. Ngomong-ngomong, gimana tadi perjalanannya dari ke Demak sini? Macet kah atau? Ya, macet, sedikit mendung, tapi sampai patinya panas. Ditipu oleh hujan ternyata Mbak Zaza ini. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sini beliau sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Oke, Mbak Zaza ini merupakan salah satu lulusan dari program studi pengembangan masyarakat Islam Institut Pesantren Matlul Falah mulai dari 2018 ya Mbak ya? Masuknya 2014, lulusannya 2018. Oh ya, beliau lulus mulai dari tahun 2018 dan sekarang beliau ini sedang fokus untuk pengembangan masyarakat di desa Demak. Di mana Mbak tepatnya? Kedung Mutih. Oh ya, Kedung Mutih. Selain itu, beliau juga aktif di pengembangan stunting di Kedung Mutih. Oh ya, pencegahan stunting di Kedung Mutih. Oke. Langsung saja Mbak Zaza ini di sini kita nanti akan berbincang mengenai bincang fikih sosial nih. dengan tema respon fikih sosial terhadap aktivitas sosial media sosial masyarakat di era pandemi. Nah, kita tahu sendiri kan Mbak Zaza di era pandemi ini tuh banyak sekali kayak aktivitas masyarakat di media sosial. Kan lagi jenuh-jenuhnya misal kayak PPKM atau apa, kan pasti orang-orang itu larinya ke media sosial kayak Facebook, TikTok, IG, wah banyak banget gitu ya sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke tema nih, saya mau mendengar penjelasan sedikit dari Mbak Zaza mengenai apa sih fikih sosial itu. Banyak nih dari teman-teman yang belum tahu apa itu fikih sosial. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Zaza. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau mengulas sedikit tentang pengertian fikih sosial saja. Fikih adalah ilmu yang membahas persoalan hukum dari berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi digali dari dalil-dalil yang terperinci. Tapi kalau fikih sosial dari definisi tersebut itu ditambahi dengan li maslahatil ummah. Sosial itu ya. Yang sosialnya itu untuk kemaslahatan ummah. Jadi ya definisi fikih sosial sendiri adalah al ilmu bil ahkami syariah al amaliyah al muktasabah min adillatiha at tafsiliyah li maslahatil ummah. Jadi pengertian antara fikih dan fikih sosial itu hampir sama. Yang sebagai sasarannya adalah mukallaf. Tetapi karena ada penambahan sosial, tujuannya hanya untuk kemaslahatan umat. Itu seperti itu. Jadi beberapa kali di forum fikih sosial sendiri ya, itu juga banyak membahas tentang tema-tema yang ada di sosial, realitas sosial. Dan di situ biasanya teman-teman itu mengaitkan kaidah-kaidah fikih kepada kasus sosial tersebut sebagai jawaban apakah ini itu hukumnya boleh apa tidak, haram atau tidak, halal apa tidak, seperti itu. Tapi balik lagi ke teman-teman, banyak sekali kan pendapat-pendapat ulama bahwa fikih itu seperti ini, coraknya hitam putih. Tapi sebenarnya fikih itu di bawah oleh Mbak Zahal itu tidak kaku seperti itu.
Ya, nanti kalau penasaran bisa ikuti forum Kamisan aja. Untuk teman-teman semua kalau penasaran tentang apa sih fikih sosial, bisa langsung saja join ke forum Kamisan ya Mbak ya. Forum Kamisan. Forum Kamisan fikih sosial. Oke. Tadi definisi dari fikih sosial sudah dijelaskan Mbak Zaza. Nah ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nih kan, mengenai tema tadi kan respon fikih sosial mengenai kegiatan media sosial masyarakat di era pandemi. Seperti yang kita tahu bahwa masyarakat menganggap media sosial sekarang ini sebagai obat untuk menghilangkan kejenuhan ketika pandemi, misal kayak daring kan, ngadepin laptop terus itu kan bosen, jadi sekali main media sosial. Nah itu menurut jenengan bagaimana perkembangan media sosial dalam penggunaan aplikasi-aplikasi, contohnya misal kayak TikTok gitu loh Mbak, kan sekarang viralnya TikTok gitu. Sebelum saya menjawab pendapat saya mau menguraikan sedikit tentang pengembangan dari media sosial dari waktu ke waktu ya. Dulu kan sebenarnya sebelum viralnya TikTok, Instagram dan lain-lain, kan memang tidak setiap berita ataupun setiap momen itu tidak se-booming sekarang kan. Dikit-dikit viral. Dalam teori perubahan itu sebenarnya itu juga dijelaskan bahwa perubahan itu kan ada dua. Satu, perubahan yang direncanakan, dan yang kedua perubahan yang tidak direncanakan. Sebenarnya fenomena dari media sosial ini itu mengikuti dua perubahan tersebut. Perubahan yang direncanakan seperti contohnya kita semua itu kan sebagai pengguna media sosial, tapi dikategorikan menjadi dua. Kita mau jadi konten kreator ataukah kita mau menjadi penikmat atau audiens. Perubahan pola sosial yang terjadi setelah media sosial itu mulai booming dengan aplikasi dan fiturnya, itu kan membuat budaya kita juga ikut berubah, ya kan? Yang asalnya dulu cuek-cuek aja, mau nggak begitu minat untuk ngevideoin apapun sekarang malah apa-apa divideoin gitu. Apa-apa divideoin. Mau pergi ke pasar, upload. Mau pergi ke makam, upload. Mau pergi ke mana-mana, upload. Makanan di-upload. Tapi sebenarnya itu juga bisa bisa mengembangkan kekreativitasan seseorang jika tujuannya dikategorikan dia ingin menjadi konten kreator. Bagi saya, kalau ingin menjadi konten kreator itu boleh, asalkan konten apa yang ingin disajikan, konten yang bermanfaatkah untuk pengikut-pengikutnya, atau konten yang hanya sebatas ingin eksistensi diri kita, seperti itu. Terus yang kedua kan kategori audiens. Sebenarnya saya termasuk orang yang kategori audiens ya. Penikmat. Saya cuman bisa nonton terus ngabisin waktu sama media sosial. Tapi terkadang justru titik beratnya di audiens ini. Di audiens ini tuh kalau dia terpengaruh akan konten-konten dari konten kreator yang disajikan tadi. Ya, contohnya seorang gampang selebgram selebgram promosi pil pelangsing. Padahal kita kok cocok sih, soalnya selebgram itu ikut. Jadi kita kan terpancing ingin beli. Tapi masalahnya ini, jika konten yang disajikan itu negatif, konten pasti ada yang positif, tapi tidak menampik juga bahwa ada negatif yang lebih cepat viral dan lebih cepat dapat respon masyarakat. Seperti itu. Untuk yang negatif, kemarin bincang-bincang ya soal konten yang negatif berupa
joget-joget, Iya, itu kan banyak banget ya. nari-nari, apa tidak sedikit juga yang menjadi objek dari konten itu adalah perempuan. Masalah perempuan kan tidak kita batasi ya sebenarnya dalam bermedia sosial. Perempuan harus yang gini tidak kan, semua bebas di media sosial, semua bisa mengakses apapun, memproduksi video apapun itu bebas. Tapi kebebasan itu yang membuat kita itu harus menyadari jenuh loh kalau kita lihat konten yang isinya itu challenge joget-joget itu kok ini terus yang keluar. Jadi kita kalau bisa kita itu harus membedakan konten yang kira-kira boleh joget-joget, tapi joget-joget yang melanggar syariat apa enggak? Harus gitu. Dipilih. Kalaupun kita jadi audiens ingin meniru konten tersebut, contoh challenge, apakah kira-kira kita sendiri sebagai manusia, sebagai hamba, itu melanggar syariat kita apa enggak? Harus dipikir sampai ke situ ya, enggak hanya ngawur gitu buat konten. Ya memang, soalnya gini, terkadang bagi audiens di ranah media sosial, hal itu dianggap biasa dan wajar. Soalnya kita tidak bisa langsung tatap muka kayak gini. Iya. Soalnya kita interaksinya di dalam dunia maya. Beda lagi kalau seandainya sampean Mbak Anis buat konten yang viral, joget-joget ya, yang lihat kan seluruh dunia. Tapi ketika ibu Anda melihat di dunia kenyataan kan pasti sampean gak bakal ditegur. Ya, itu juga mempengaruhi sebenarnya interaksi antara di media sosial dan juga dunia kenyataan itu sendiri, itu juga berpengaruh. Untuk itu bagi saya kita harus memilih, kita mau jadi konten kreator yang seperti apa dan kita mau jadi audiens yang seperti apa. Sangat disayangkan loh kalau kita jadi korban tujuan tertentu oleh para konten kreator. Seperti keuntungan secara finansial kan tidak bisa dipungkiri kan, banyak iklan yang masuk, padahal kita cuma nonton. Dan kita juga terpengaruh, kalau terpengaruh produk ya ikut, terpengaruh perilaku juga ikut. Kan anak-anak zaman sekarang nggak bisa dipungkiri juga, tontonannya TikTok. Ponakan saya 4 tahun udah bisa juga TikTok. 4 tahun loh ya. Itu kan sangat berpengaruh banget ya, apalagi ke anak kecil, itu malah gampang meresap gitu ingatannya. Ya memang sudah saatnya sih kita mulai pilah-pilih. Kita hidup kan nggak cuman hari ini saja, tapi di masa depan juga. Dan kita itu interaksinya bukan hanya secara face to face, tapi secara dunia maya juga virtual. Setiap akun itu memiliki ciri khas kita sendiri masing-masing. Walaupun tidak semua yang kita sajikan di akun kita itu adalah real kehidupan kita, tetapi kan orang tuh banyak melihat dan menganggap seolah itu emang itu kayak gitu, gitu ya. Orangnya hidupnya kayak gitu, padahal kita lupa loh orang itu dibalik itu ngapain. Bisa aja bohong atau nggak sesuai apa yang diupload di kontennya. Ya seperti itu. Kadang juga kan gini, saya kepengen ngupload makanan biar dikira orang mampu, tapi padahal pada saat itu kita tidak ada niatan. Maksudnya niatan kita cuman sekedar upload karena aktivitas kita seperti apa. Tapi orang lain, orang ini kok jajannya kok di sini, berarti uangnya banyak, terus gengsinya juga, gaya hidupnya seperti ini. Padahal niat kita kan cuma nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu.
orang cenderung salah paham dan mengartikan bahwa apa yang terlihat di media sosial adalah jati diri orang tersebut. Padahal nggak tahu loh, orang yang ketawa-ketawa di media sosial belum tentu bahagia ya, belum tentu bahagia seperti itu. Ya memang kita mau pilih mana, kita mau posisinya di mana saja dulu. Mau jadi orang yang menyebarkan atau kita hanya menerima masukan. Itu. Oh ya, melihat fenomena dari media sosial tadi kan mesti ada dampak buruk dan dampak baiknya ya. Nah, menurut hukum Islam sendiri tuh bagaimana sih memandang dari kejadian seperti ini? Kalau untuk kejadian memang kejadian bermedia sosial masyarakat ya sekarang ini. Kalau saya itu lebih ke itu yang sering viral-viral itu, seperti orang yang berjoget, yang sering musik-musik seperti itu. Kalau saya sendiri untuk mengungkapkan semua kegiatan media sosial itu kan terlalu luas ya. Contohnya banyak sekali loh dampak negatif dari tujuan baik daring, sekolah daring kan seperti itu. Padahal kan tujuannya pertamanya baik untuk menjaga diri Anda dan diri saya dari virus, dari kerumunan. Tapi kan itu tidak semata-mata baik untuk perkembangan para anak-anak yang daring kan seperti itu. Juga malah menambah tingkat stres oleh orang tua. Iya, orang tua lebih disibukkan untuk mengerjakan tugas anak-anak ya daripada anak itu sendiri. Kalau itu sih nanti kembalinya ke orang tua ya. Kalau saya memang lebih ke itu konten-konten yang berbau, mohon maaf ya, berbau lebih ke arah negatifnya. Tidak semua negatif. Tapi bagi saya, contoh bagi saya kan saya seorang muslim, ketika saya ingin membuat video joget-joget, saya harus memikirkan dulu. Seperti musiknya itu musik yang seperti apa yang ingin saya pilih. Sebelum masuk ke yang lainnya, saya mau mengatakan musik itu beberapa ulama mengatakan ada yang haram, ada yang halal, dan ada yang mubah. Gitu. Kalau yang halal itu dari riwayat Abdullah bin Zubair itu mengatakan bahwa musik itu seperti penyeimbang akal. Itu dari yang halal. Tapi pada dasarnya memang musik itu mubah, boleh-boleh saja. Tergantung nanti, tergantung dari konteksnya. Kenapa bisa kok jadi haram? Pasti ada alasan ya kan di balik itu. Ada alasan. Kalau yang haram itu pasti ada sebab-sebab kenapa musik itu diharamkan. Satu, biasanya itu membuat fitnah. Membuat fitnah. Apakah musik itu isinya, liriknya atau apa itu kan bisa dikategorikan musik itu seperti mendekatkan fitnah. Terus juga mengandung unsur kemaksiatan. Dulu kan orang bermusik kan ada homernya, ada perzinahan dulu sebelum ada Islam masuk ya. Nah makanya itu, terus orang-orang itu pada lalai dan bukan seperti mabuk, tapi mabuknya ya ada air minuman kerasnya dan juga ada musiknya. Terus yang ketiga itu menjauhkan diri dari ibadah kita kepada Allah. Itu yang membuat musik itu haram. Iya. Kebanyakan loh kita sendiri kalau udah udah mendengarkan musik, dengerin adzan aja tahu kan kedengarannya. Ya seperti itu. Makanya kita harus mengetahui juga, kita mau mengambil hukum musik itu dari siapa. Boleh bermusik, tapi ya itu jangan meninggalkan dari hal-hal tersebut. Terus yang kedua, tarian. Ya. Kita nggak bisa menampik loh banyak konten atau video-video
perempuan-perempuan menari. Iya, Banyak sekali. Banyak. Dan kesan dari video yang perempuan menari, kalau kita tanyakan pada teman kita ya, perempuan menari itu nggak apa-apa, orang zamannya udah kayak gini kan. Banyak kan kayak gitu emang. Kalau di ayat Al-Quran yang apa ya, surat An-Nur ayat 31 itu kan perintah untuk menutup aurat bagi perempuan. Kalau saya ditanya, loh laki-laki kok bebas ya, boleh nari ya, kayak gitu. Enggak, ini sebenarnya itu menutup aurat itu kewajiban kita semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Dan syariat itu sudah mengatakan bahwa ukuran kita menutup aurat untuk perempuan adalah wajah dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki kan tahu sendiri ya, dari pusar sampai ke lutut. Walaupun seperti itu, kita kan harus tahu juga esensi kenapa kita menutup aurat adalah menjaga diri kita, menjaga jiwa kita. Itu kan tujuan dari syariat. Kalau kita sendiri membuat video, walaupun tampilan kita menutup aurat, aku sudah hijaban kok, tapi tarian kita, mohon maaf, mengandung sedikit memperlihatkan tubuh, kemolekan kita, kecantikan kita, itu juga melanggar syariat. Karena tujuan dari syariat adalah menjaga jiwa kita, tubuh kita itu, dan juga agama kita. Jadi untuk tentang video tadi, ada musik dan tarian, itu hukum yang bisa saya sampaikan seperti itu. Entah nanti kembalinya ke audiens ya. Kalau mau yang mubah ya boleh, asal jangan mendekati yang haram. Terus untuk perempuan, kalau joget saya nggak tahu, saya nggak berani membolehkan ataupun melarang, karena sekarang kan memang zamannya nggak bisa serba haram, nggak halal haram nggak bisa. Oke. Tadi kan sudah secara Islam, menurut hukum Islam secara keseluruhan. Nah, kita lebih spesifik nih, menurut fikih sosial itu sendiri, kegiatan bermedia sosial masyarakat sekarang ini kayak gimana gitu kan? Kadang kita mendapat selentingan dari orang-orang kalau bilang kalau Allah itu kan sudah hal biasa, toh saya berkonten seperti itu tidak mengganggu dan itu juga biasa dilakukan gitu. Kata-kata banyak orang yang berbicara kayak gitu. Itu menurut fikih sosial bagaimana? Gimana ya? Kalau untuk kita sendiri ya, kita sendiri kan serba dilema. Sebenarnya kan serba dilema, apalagi perempuan. Kalau saya bilang nggak boleh, nanti saya diserang dengan gender lah, feminisme lah, karena tidak sesuai dengan melanggar hak asasi manusia seperti itu. Tapi saya akan menguraikan sedikit. Pokok inti dari perbuatan kita sebagai manusia di muka bumi ini, di fikih sosial sendiri itu ada 2 tugas pokok manusia. Menurut pandangan Kiai Sahal, bahwa manusia itu bertugas sebagai hamba Allah, ibadah, dan juga imaratul ard. Imaratul ard adalah menjaga bumi, seperti itu. Pandangan Kiai Sahal tentang kedua tugas manusia itu tersebut dengan mengacu dalil ayat Al-Quran dari surat Ad-Dariyat ayat 56. Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Itu tugas pertama manusia sebagai hamba Allah. Dan tugas kedua manusia ada di surat Al-Baqarah ayat 30 yang tentang khalifah, menciptakan menjadikan khalifah di muka bumi ini, manusia menjadi khalifah.
Jadi dua peran tersebut dalam kehidupan kita, kehidupan manusia itu sudah digariskan tegas, garis tegas. Kamu hambaku, kamu harus beribadah padaku. Tapi selain itu kamu harus menjadi khalifah gitu. Jadi kan ada hablum minallah dan ada hablum minan nas. Ya, seperti itu. Jadi ketika fikih sosial ingin merespon, kita harus tahu dulu. Tahu tadi, posisi tadi. Kita ibadah atau kita jadi khalifah. Keduanya harus saling beriringan. Enggak ibadah terus nanti buminya enggak diurusi kan, enggak seperti itu. Pokoknya dua tugas itu harus saling beriringan. Dan dalam fikih sosial itu ada 5 ciri pokok. 1, interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual. 2, perubahan pola bermadhab dari yang qauli tekstual menjadi manhaji metodologis. Yang ketiga, verifikasi mendasar untuk menemukan ajaran yang pokok, yang usul, dan ajaran yang furu, cabang. Keempat, fikih dijadikan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Dan kelima, mengenalkan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam aspek budaya dan sosial. Ada sosialnya lagi kan? Iya, namanya juga fikih sosial. Iya, namanya juga fikih sosial. Tapi di sini itu saya akan langsung ke pokoknya tadi lah. Dalam kaidah fikih ada kaidah yang berbunyi ad-daruru yuzal. Kemandaratan harus dihilangkan. Kalau kita posisinya sebagai tadilah konten kreator, kita mau menyajikan konten yang apa? Yang isinya madorot atau isinya bermanfaat? Sebenarnya kan maslahah itu lebih dekat dengan manfaat dan madorot itu lebih dekat dengan kerusakan. Seperti itu. Jadi terserah jenengan mau menyajikan konten apa, tapi jelas kita tidak boleh memberikan madorot kepada orang lain. Kalau kita memberikan madorot kepada orang lain, berarti kita sudah melanggar hukum kita sebagai manusia, kan? Tugas kita sebagai manusia. Dan yang kedua, ketika kita jadi audiens, kita harus tahu juga bagaimana cara kita, setidaknya sekuat tenaga kita lah, sebisa kita menghindarkan hal-hal yang mandorot terjadi pada diri kita. Ya, contoh tadi, kalau selebgram lagian buat video yang kita rasa, maaf ya, kadang kan setiap hubungan di media sosial itu kan kita tidak tahu agamanya seperti apa. Dia itu agama Kristen ataukah dia itu seorang Muslim. Kita kan jarang sekali melihat seperti itu. Agama ini tidak dilarang kok. Hal ini nggak dilarang, tapi agama kita sangat melarang. Bukan melarang, sangat membatasi. Seperti itu. Jadi kita harus lihat konteksnya. Ketika kita mau mengikuti hal-hal yang tanda kutip ya, itu melanggar syariat, kita harus jauh-jauh dari hal itu. Darul mafasid, menolak yang mafsadah tadi. Baik itu kita menjadi seorang konten kreator ataupun menjadi audiens, kita harus semampu kita, sebisa kita untuk menghindari hal-hal yang negatif tadi. Contohnya banyak loh. Ketika kita mengambil inisiatif untuk buat video yang bermanfaat lah, tanpa harus joget-joget, tanpa harus berbau-bau maksiat, sebenarnya banyak loh. Sebenarnya banyak. Contoh yang sering terjadi ya di media sosial ketika saya berselancar di dunia maya. Ada
video tentang bacaan Al-Quran, Heeh. jangan di skip. Nah, seperti itu kan Iya, ada. iya. Mau di skip takut dosa. Iya, ada tulisannya sampai di warning gitu. Ya, Kalau di-warning. di skip nanti tidak masuk surga. kayak gitu ya, Bang. Coba dengarkan kayak gitu. Itu sebenarnya kan hal yang maslahah, tapi apa ya? Ya bagus, sebenarnya membuat kita sadar. Di antara kita yang lalai-lalai melihat video-video yang asik-asik, ternyata di samping itu ada sisipan video-video yang bagus, dan apa itu juga mengingatkan kita, oh jangan di skip, 1 menit kok, nggak di skip, dilihat, terus kita sadar. Kan seperti itu. Iya. Sebenarnya orang awam kan hal-hal seperti itu juga perlu, memang diperlukan untuk melihat bahwa enggak semua apa video yang disajikan, fitur-fitur yang disajikan itu semuanya mengandung kerusakan. Enggak. Pastilah ada sisi positifnya. Pasti ada sisi positifnya. Ya tadi kita mau ngambil yang mana? Kalau saya tadi mencontohkan satu kaidah fikih bahwa ad-daruru yuzal, kemadaratan harus dihindarkan. Kalau bertanya sekarang kan sudah biasa, kan sudah Kayaknya biasa. yang kayak gitu. Dan itu sudah biasa dan terjadi real di kehidupan kita, dan menganggap bahwa itu bagian dari kita. Iya, lanjut. Terus gini, kita lupa bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri sudah ada perundang-undangan yang mengatur apa yang membatasi kegiatan kita, dengan tujuan itu ya agar tidak berbenturan. Tetap tujuannya itu untuk kemaslahatan rakyatnya. Contoh undang-undang yang ITE, informasi itu loh. Itu kan pada nomor 11 tahun 2008 itu kan dibuat agar informasi yang disampaikan oleh pengguna media sosial khususnya, dan juga transaksi elektronik itu sudah diatur semuanya. Terus yang kedua, kalau konten yang kita sajikan itu mengandung unsur pornografi, sebenarnya kan pemerintah sudah memberikan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Pasti undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu ada tujuan baiknya untuk rakyatnya. Mesti itu. Dan itu ada di kaidah fikihnya, Mbak. Nyambung ya, Mbak, berarti pemerintah dengan fikih. Nyambung. Di kaidah fikihnya itu ada yang berbunyi tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan imam atau kepala negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan maslahah. Lagi-lagi maslahah. Ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah ada loh. Kalau orang lain bilang itu hak asasiku kok, mau buat apapun, loh iya, hak asasi ya hak asasi. Tapi kamu harus sadar bahwa hak asasi itu ada batasnya. Nggak boleh hak asasi yang melanggar hak orang lain, seperti itu, Menimbulkan kemafsadaan tadi ya. Terus juga sebenarnya kan kita punya etika sendiri dalam negara kita punya etika sendiri, etika yang dibangun oleh masyarakat luas. Jadi ketika etika tersebut itu berbenturan dengan keinginan kita, seolah-olah hak asasi kuku ya sebebas-bebasnya punyaku. Tapi kita tidak bisa menerobos etika yang ada di masyarakat. Jadi nantinya kita akan digunjing, diberi sanksi sosial seperti itu. Ya memang sebenarnya itu, kalau kita melihat bahwa kita bermedia sosial, walaupun sebebas-bebas media sosial
kita di dunia maya itu tidak ada yang ngatur, maksudnya nggak ada teguran atau apa, tapi kita harus tahu kita itu punya undang-undang, kita itu seorang muslim, dan kita itu punya etika, punya akhlak yang melingkupi kehidupan kita. Jadi itu bisa jadi pegangan kita. Di samping kita kita harus menghindarkan kemandaratan untuk agama kita juga harus mengetahui bahwa ada batasan-batasan, bahwa hak asasi atau kebebasan kita itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain dan hak orang lain. Yeah. Dan juga satu lagi, terakhir ya ini ya. Iya, pertanyaan terakhir nih. Terakhir ini sebenarnya kemaslahatan yang terjadi yang kita inginkan, maksudnya kemaslahatan yang kita inginkan, dan dalam fikih sosial sendiri kemaslahatan yang tidak menerjang maqasid syariah. Ya. Sudah tahu maqasid syariah itu apa? Belum, Mbak. Ini kan yang nonton banyak gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan. Maqasid syariah itu tujuan-tujuan syariah. Apa saja itu, Mbak? Tujuannya satu, menjaga agama hifdzuddin. Kedua, menjaga diri hifdzun nafas. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan hifdzun nasl. Dan yang kelima, menjaga harta benda hifdzul mal. Dari kelima itu sebenarnya kita itu sudah tahu loh, Mbak. Agama menyajikan perangkat-perangkat hukum, tujuannya cuma satu, kita itu bahagia di dunia dan akhirat saat itu daro ini. Walaupun kita sebagai hamba dan kita sebagai khalifah, sebenarnya itu harus jadi pegangan. Tujuan syariat itu tadi, kalau kita membuat bermedia sosial, walaupun saya audiens ya, bukan semua salah content creator. Kalau kita jadi audiens terus menimbulkan fitnah, mengujar kata-kata kebencian, itu kan sebenarnya kita tidak sedang menjaga diri kita. Ya kan? Kita tidak sedang menjaga diri kita. Kita juga tidak menjaga agama kita. Wong Islam kok gitu. Itu kan nanti jadi tanda kutip sendiri. Dan satu lagi, apapun yang ada di media sosial itu abadi. Oh iya, Mbak ya. Dan bisa dihapus. Tidak bisa dihapus. Dihapus juga masih ada. Masih ada. Apalagi kalau sudah di report terus di copy paste lagi, di repost lagi. Nah, itu malah itu susah hilangnya. Itu juga kita tidak bisa menjaga anak turun kita. Kalau anak cucu kita nonton, itu gimana? Ya, aibnya bapak ibuku kok dulu kayak gini. Itu juga mengerikan ya memang kadang sisi media sosial sendiri itu. Ya, seperti itu memang. Oke. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan panjang lebar nih dari Mbak Zeza mengenai bagaimana sih kegiatan bermedia sosial masyarakat di era pandemi menurut pandangan dari fikih sosial. Dapat saya simpulkan nih dari perbincangan mulai awal hingga akhir bahwa media sosial itu memang wadah yang diciptakan untuk menampung aspirasi, opini, juga kekreatifan dari seseorang maupun dari kelompok orang lain. Namun karena kita tinggal di Indonesia yang mana hak asasi itu dapat disuarakan secara bebas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa bermedia sosial itu ada sisi positif juga negatifnya. Nah, untuk melindungi diri dari hal-hal yang negatif, selayaknya kita berpegang teguh pada maqasid syariah juga salah satu kaidah fikih yaitu ad-dararu yuzal, yang mana hal-hal yang negatif itu harus dihilangkan.
Memang segala macam kemudorotan itu harus dihilangkan, meskipun kenyataannya hilangnya tidak sepenuhnya permanen ya Mbak ya. Nggak bisa, tapi setidaknya kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang negatif tersebut terjadi kepada kita. Dengan apa? Dengan kita memilih hal-hal yang maslahah bagi diri kita, yakni dengan cara memilih konten, menimbang, juga menyaring apa yang kita dapatkan di media sosial. Baik kita sebagai konten kreator yang menciptakan video-video atau konten-konten, ataupun kita sebagai audiens yang menikmati dari media sosial itu sendiri. Yang mana hal tersebut, jika kita pintar untuk memilih, kita bisa merasakan kemanfaatan di diri kita maupun di lingkungan kita. Nah, menarik ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita ke penutup, boleh minta doa Mbak untuk semua lah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi'u mazidahu ya rabbana alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah abwaaba fadlika wamshur alaina huzaina rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data baina saramatul lati ila nur. Waj'alna al-fawahisha ma dhahara wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna sakrana wa nabiyya Allahumma as'aluka dakhulal jannah. Allahumma as'aluka husnul khatimah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta idza ja'alta sahlan sahilana umrun wafiqna warhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Mbak Zeza sudah menyempatkan datang jauh-jauh dari Demak ke sini untuk ngobrol. Untuk ngobrol, ini temanya sedikit berat, tapi ya semoga manfaat ke banyak kalangan ya. Tidak hanya diri kita, namun juga teman-teman yang lainnya yang menonton ini. Oke, Sebelumnya, oh ya. kalau ada salah-salah kata ataupun koreksi boleh. Nanti saya ditegur atau diberi saran. Ya, Mbak Zaza sudah membukakan pintu untuk kritikan atau masukan dari apa yang sudah beliau sampaikan. Ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.